Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, sahabat cerah? Apa kabar semuanya, sahabat cerah? You are doing good? Alhamdulillah. Sahabat cerah, today we are going to talk about mixed language phenomenon. Hari ini kita akan berbicara mengenai fenomena bahasa yang dicampur. Ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Jadi, stay tune. I'll be right back. Ya, sahabat cerah, kita akan membahas mengenai fenomena bahasa campuran. Ya, jadi bahasa yang dicampur atau mixed language. Fenomena ini terjadi dalam kehidupan sosial dan membuat kita kadang-kadang lucu, tertawa, ya, dan mungkin ini suatu candaan, ya, atau joke semata. Tapi saya ingin tahu, dan juga sekaligus I'm curious about it, dan saya agak curious, ya, penasaran. Apakah ini terjadi juga di daerah kalian semuanya? Ya, karena saya hidup di tataran Sunda dan saya orang Sunda, jadi ada bahasa Sunda yang dicampur ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang dicampur. Ya, sebenarnya itu bahasa Sunda, cuman di-Indonesiakan seperti gitu ya. Contohnya, nah saya ingin tahu ya, kalau ada silahkan komen di bawah ya, sahabat cerah dimanapun kalian berada, apakah ada semacam itu? Karena dalam bahasa Indonesia, dalam kehidupan sosial kita, dalam bahasa Sunda maksud saya, dalam orang Sunda ada beberapa kata yang memang di-Indonesiakan, yang dicampur menjadi bahasa Indonesia. Misalnya kayak gini, saya pernah mendengar orang bilang begini ke anaknya, ya, seorang orang tua yang bilang ke anaknya, "Nak, tolong dong hurungin." Nah, ini jadi saya juga bingung, apa itu hurungin? Ya. Jadi kalau hurung itu artinya nyala. Jadi tolong dong hurungin artinya tolong dong nyalain, ya, dari kata bahasa Sunda hurung, ya. Dan juga ada orang yang bilang seperti, ya saya paremin aja, ya, parem itu artinya mati, diparemin ya, artinya dimatiin. Nah ini saya penasaran ya, kenapa sampai begitu? Apakah ini terjadi juga di tempat kalian, di mana kalian tinggal, ya, atau dalam mother tongue kalian, bahasa ibu kalian yang dicampur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Nah ini banyak kejadian seperti itu. Misalnya ada orang yang bilang seperti ini dalam bahasa Sunda, ya, "Jangan sekali-kali kamu meliciki saya." Ya, jadi yang merespon bilang, "Memang kamu dagang ciki, meliciki." Ya. Jadi kalau meli dalam bahasa Sunda itu artinya beli. Kalau ciki itu makanan ringan, ya, buat anak-anak itu. Jadi kalau jangan meliciki saya artinya jangan membeli ciki saya. Jadi yang respon bilang, "Memang kamu dagang ciki," gitu ya. Nah ini hal-hal ini lucu sekali. Dan ada juga imbuhan-imbuhan yang membuat kita juga akhirnya tertawa, ya. Misalnya orang mau beli ciki pakai imbuhan ih. Yang meli ciki ih. Nah, meli ciki ih, ya. Ciki ih itu air seni, ya. Jadi meli ciki ih, jadi ada imbuhan ihnya kalau dalam bahasa Sunda, ya. Meli ciki ih, nah meli ciki ih. Ciki ih itu dibeli, ya. Ciki ih itu dalam bahasa Sunda artinya air seni, ya. Air kencing, ya. Jadi ciki ih itu artinya air kencing, air seni. Dan saya juga tidak tahu kenapa ini air satu-satunya air yang memiliki seni, jadi air seni. Nah jadi banyak sekali nih. Saya akan kadang-kadang saya tanya pada orang nih yang lagi makan bareng-bareng. Saya tanya, "Kamu lagi apa?" "Saya lagi menyatu," katanya. Menyatu itu kan, nyatu itu bersatu, ya. Nyatu itu kalau dalam bahasa Sunda makan, tapi kasar. Ya, "Kamu lagi apa?" "Saya lagi menyatu," katanya. Nah menyatu itu artinya saya lagi makan, tapi dalam bahasa kasar. Cuman di Indonesia kan dari kata nyatu. Nyatu itu artinya makan, cuman kasar ya dalam bahasa Sunda. Menyatu artinya makan, gitu ya. Dan ini fenomena ini memang terjadi dalam candaan sehari-hari, ya. Nah, kalau kalian yang orang Sunda mungkin pernah mendengar kata-kata ini, ya, seperti ini. Dan kalian yang bukan orang Sunda, apakah ada dalam bahasa daerah kalian yang di-Indonesiakan seperti itu, ya? Menyatu misalnya, ya, kita harus bersatu. Nah ada orang yang tidak sependapat bersatu. Kenapa? Karena kalau bersatu malah bubar, katanya. Kenapa? Karena dalam bahasa Sunda itu itu artinya pergi menghilang begitu saja.
Ya misalnya seperti berhiber, ya artinya terbang begitu saja. Nah, ya berhiber. Bersatu, 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 malah bubar, bukannya bersatu ya. Jadi bersatu, bersatu, bersatu ya, malah bubar. Nah, seperti itu. Jadi itu imbuhan dalam bahasa Sunda itu menunjukkan menjauh ya, atau menjauh atau hilang ya. Nah, jadi bahkan ada nih, saya pernah mendengar orang karena saking tidak ada dalam bahasa Indonesianya, cuman ada dalam bahasa Sunda, jadi terpaksa diindonesiakan. Misalkan ada orang bilang begini, di sini mah enak, di sawah ini airnya banyak, curcor dari mana-mana, ya, curcor dari mana-mana. Nah ini curcor ini dalam bahasa Indonesia tidak ada. Curcor itu artinya airnya berlimpah, mengalir dari berbagai arah. Nah itu curcor. Jadi kalau di Indonesia kan jadi suatu jadi panjang ya, mungkin definisi ya. Nah itu bahkan saya pernah ya, ada candaan orang saya dengar seperti misalnya orang Sunda yang ditanya pakai bahasa Inggris gitu ya, perempuan yang ditanya, "Are you eating?" "No, I'm not eating, I am Iis," katanya gitu. Apakah kamu eating? Bukan, saya mah Iis. Nah jadi itu joke saja ya kalau itu. Cuman ada satu kata yang yang sekarang menjadi bahasa gaul ya. Dari serapan dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali ya. Seperti kata jomblo. Jomblo itu dari bahasa Sunda ya. Dan seperti kata jomblo, kata ngabuburit. Nah, burit itu teman-teman yang sahabat cerah yang bukan orang Sunda agak aneh mungkin mendengar kata ngabuburit ya. Burit itu artinya burit itu sore ya. Kalau berit itu tikus ya. Kalau birit itu bujurs ya. Apa ini ya pantat ya kalau birit. Jadi burit itu sore. Jadi kalau di bulan puasa orang ngabuburit artinya menghabiskan waktu di sore hari untuk menunggu waktunya berbuka. Nah itu ngabuburit ya. Jadi banyak sekali. Bahkan sekarang saya mendengar di anak-anak muda dalam bahasa gaul mereka menggunakan kata bagong ya. Ini kalau orang Sunda menyentuh sekali ya. Kalau kita mendengar kata bagong menyentuh secara menusuk kalbu gitu lah ya. Jadi kasar banget ya. Bagong itu kasar ya. Bagong baby itu ya. Bagong itu sangat kasar dalam bahasa Sunda ya. Tapi kita ada bahasa gaul yang kita sering dengar sekarang di sosial media, yaitu membagongkan. Saya yakin ini yang bikin orang Sunda dalam arti joke tadinya ya, candaan ya. Ini membagongkan banget ya. Jadi apa ya kalau dalam bahasa Sunda itu bagong itu kan babi hutan. Ya, jadi kalau orang marah kan biasanya menggunakan kata-kata kasar ya, babi hutan, bagong ya. Dan mungkin di beberapa daerah bagong itu juga ada yang nama orang ya. Jadi ya mungkin kalau untuk orang Sunda bagong itu memang kasar. Jadi kalau kita dengarkan ungkapan membagongkan itu bisa jadi artinya mungkin bisa jadi membagongkan itu bisa jadi membuat kita bingung ya, atau membingungkan, bisa juga membingungkan yang bikin kita kesal atau juga bikin kita kaget ya. Jadi wah ini betul-betul membagongkan banget ini ya, bisa mengejutkan, bisa juga mengesalkan ya, membuat kita kesal dan juga bisa mengagetkan gitu ya. Jadi ini suatu candaan yang memang bagus untuk memperkaya bahasa kita, jadi tidak masalah. Nah itu mixed language ya, atau bahasa campuran yang kita sering temukan dalam percakapan atau dalam candaan-candaan dalam keseharian kita dalam kehidupan sosial. Nah untuk sahabat cerah dimanapun kalian berada, apakah dalam bahasa kalian, bahasa daerah kalian ada yang diindonesiakan atau
terpaksa diindonesiakan ya, karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya, saya yakin banyak sekali ya dari kalau serapan yang dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia itu serapan banyak sekali dari berbagai macam bahasa daerah ya. Tapi yang seperti tadi yang diindonesiakan dari bahasa daerah Sunda yang diindonesiakan atau dari bahasa daerah manapun yang diindonesiakan, karena itu sebenarnya bahasa daerah cuman diindonesiakan, seperti misalnya saya katakan tadi meliciki, diparemin, dihurungin ya kayak gitu. Nah, apakah ada dalam bahasa daerah kalian yang diindonesiakan atau mungkin terpaksa diindonesiakan karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia? Nah, jadi begini ya, sahabat cerah, ada juga dalam bahasa Indonesia yang ada kata-kata yang menurut saya agak aneh, seperti misalkan arah angin ya, selatan, utara, barat ya. Kalau kata utara, barat, selatan itu kan arah angin kata benda ya. Tapi kalau ditambahkan me sama an seperti utara, misalkan memutarakan, itu sama sekali tidak ada hubungan dengan arah angin ya. Itu menjadi kata kerja aktif ya, mengutarakan sama dengan menyatakan ya, mengekspresikan, mengutarakan. Jadi kata dasarnya mungkin radical wordnya utara ya, arah angin. Tapi kalau mengutarakan berarti menyampaikan ya, kenapa tidak menselatankan gitu ya. Nah, itu hanya joke saja ya. Dan juga ada nama kota di Indonesia ini ya, yaitu kata Yogya ya. Kata Yogya ini kalau kita tambahkan se dan nya, jadi seyogyanya. Nah, jadi tidak ada hubungan dengan nama kota. Jadi kalau seyogyanya itu sama dengan seharusnya, tapi ada lebih menyarankan ya. Jadi tidak ada hubungan dengan kota, seyogyanya. Kenapa tidak sesolonya mungkin ya. Nah, seperti itu hanya joke saja. Cuman ada kata-kata yang unik tentu saja. Dan saya memiliki keyakinan sahabat cerah bahwa mungkin dalam otak kita ada saraf bahasa ya. Tidak hanya mengenali kata, tetapi juga tentu saja mungkin mengenali gambaran, hubungan gambaran antara kata dan maksud kata tersebut ya. Kayaknya ini harus diteliti ya, karena memang ini luar biasa, karena itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Pada yang demikian itu sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi tentu saja bahasa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan Allah menciptakan berbagai macam bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 ini sungguh luar biasa, dan ini adalah kebesaran dan kekuasaan Allah yang patut kita syukuri. Dan kayaknya nih ada korelasinya antara bahasa dan warna kulit juga ya, karena warna kulit yang demikian berbicara bahasanya seperti itu match ya. Dan mungkin harus ada penelitian kenapa Allah mendampingkan antara bahasa dan warna kulit. Itu tentu saja ya, kita harus melihatnya sebagai suatu kekuasaan Allah. That's all for today, sahabat cerah dimanapun berada. Thank you for watching. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan sahabat cerah semuanya diberikan limpahan rezeki oleh Allah, dan utamanya barokah, selamat dunia wal akhirah, dan menjadi penghuni surga semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.